Biasanya ya, kalau kita mendengar kata skandal atau korupsi gitu, yang ada di kepala kita itu pasti sesuatu yang sangat besar. Konspirasi tingkat tinggi, ya kan? Bener banget. Pasti bayangannya langsung koper isi uang miliaran atau pejabat di gedung elit. Iya, atau persekongkolan politis yang rumit banget. Tapi gimana kalau saya katakan ke Anda bahwa sebuah kehancuran mutlak, maksud saya benar-benar hancurnya karir yang dibangun puluhan tahun, hancurnya sebuah pernikahan, sampai runtuhnya jiwa seseorang, itu justru dipicu oleh wangi bawang goreng. Wah, wangi bawang goreng. Betul, wangi bawang goreng dari selembar struk makanan yang lecek di dalam saku jas safari. Itu sebenarnya adalah paradoks dari hampir semua kejatuhan besar sih. Sesuatu yang masif itu jarang sekali runtuh karena hantaman dari luar. Masuk akal? Ya, dia runtuh karena retakan mikroskopis di fondasinya sendiri, yang dibiarkan membesar dari hari ke hari. Mari kita bedah ini untuk Anda, para pembelajar yang selalu haus akan wawasan mendalam dan analisis yang tidak biasa. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini, tanggal 15 Maret 2026. Dan hari ini sumber kita sangat menarik. Sangat tajam. Kita akan membedah sebuah karya fiksi yang jujur saja terasa terlalu nyata. Cuplikan novel berjudul Papan Tulis Retak Sketsa Rindu di Ruang Guru karya Abu Firja. Judulnya saja sudah sangat puitis tapi punya nuansa kelam ya. Benar. Dan misi eksplorasi kita hari ini bukan sekedar merangkum cerita. Sama sekali bukan. Kita akan pakai cerita ini untuk membedah anatomi korupsi moral, manipulasi psikologis, dan gimana kesepian itu bisa dieksploitasi. Ya, kesepian yang menjadi pintu masuk bagi kehancuran integritas. Dan tempat kejadian perkara dari anatomi ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Institusi pendidikan kan? Tepat. TSD Negeri Sukomakmur. Disinilah ekosistem moral itu benar-benar diuji sampai batas maksimal. Oke, mari kita mulai dari arsitek kehancuran ini. Untuk memahami kejatuhan, kita harus lihat seberapa tinggi fondasinya dibangun. Mari kita perkenalkan sosok DRS Hidayat, MPD. Sang kepala sekolah. Iya. Kalau Anda melihat pria ini dari luar, Anda nggak akan melihat sosok antagonis sama sekali. Di mata publik, dia tuh personifikasi dari kesempurnaan seorang pendidik. Coba bayangkan dia berdiri di podium kayu jati yang mengkilap. Dengan pakaian dinasnya. Jas safari abu-abu berbahan wol, lipatan celananya itu setajam pisau, lencana emas korpri berkilau di dadanya. Dia berpidato di depan 500 murid dengan suara bariton yang sangat berwibawa. Pidato tentang jembatan disiplin kalau tidak salah. Betul. Di mata para guru, dia ini kepala sekolah teladan tingkat provinsi. Sempurna. Tapi, visual di atas podium itu kan sebenarnya cuma ilusi optik ya. Topeng porselen. Nah, coba jelaskan bagian itu. Jadi begini, kalau kita ingin memahami kenapa Hidayat akhirnya melakukan tindakan korup, kita harus lihat apa yang terjadi di balik mimbar jati itu. Saat tangan kanannya menunjuk ke udara membicarakan integritas, tangan kirinya yang tersembunyi di balik podium itu, sebenarnya gemetar halus. Gemetar karena ponselnya ya? Iya, di saku celananya ada ponsel pintar yang terus-menerus bergetar. 13 panggilan tak terjawab dan 7 pesan. Semuanya dari istrinya, Rima. Dan Rima ini bukan sekedar istri yang protektif yang nanyain suami pulang jam berapa kan? Sama sekali bukan. Rima ini pengusaha sukses di kawasan Nepal Van Java. Dia wanita yang terbiasa memegang kendali. Rima sangat dominan dan dia sering merendahkan Hidayat dengan menyebut kalau kesuksesannya saat ini, jabatan kepala sekolah, itu ya karena koneksi ayah Rima. Wow, jadi harga dirinya di rumah itu nol besar. Betul, dikebiri secara psikologis. Kalau boleh saya pakai analogi untuk Anda yang mendengarkan, Hidayat ini kayak angsa yang berenang di danau yang tenang. Di atas permukaan, dia kelihatan sangat anggun, tenang, tak tersentuh. Tapi di bawah air, kakinya itu mengayuh dengan sangat panik supaya dia nggak tenggelam. Topeng porselennya udah penuh retakan di dalam. Analogi angsa itu sangat pas untuk menjelaskan motif utamanya. Karena dia mengalami inferioritas yang sangat parah di ranah domestik, insting manusianya mencari validasi di tempat lain, di mana dia punya kuasa absolut. Di sekolah? Ya, di SD Negeri Sukomakmur. Itulah kenapa dia tiba-tiba menginisiasi ambisi proyek fisik yang fantastis, perpustakaan cahaya ilmu. Proyek besar-besaran. Tapi tunggu, apakah proyek ini murni buat egonya aja? Maksud saya, perpustakaan kan ujung-ujungnya bagus buat murid-murid juga. Tentu ada fungsinya. Tapi dorongan utamanya, alasan kenapa dia memaksakan proyek itu saat kas sekolah jelas-jelas tidak mampu, adalah karena ini monumen egonya.
Hidayat tidak sedang membangun ruang literasi untuk murid. Terus dia membangun apa? Dia sedang membangun prasasti pembuktian. Dia mau menunjukkan pada istrinya bahwa dia bisa bikin sesuatu yang megah tanpa uang dari mertuanya. Oke, masuk akal. Nah, masalahnya, ambisi besar itu butuh dana besar. Dan karena dia nggak punya uangnya, dia mulai cari celah. Untuk eksekusi niat korup ini, dia kan nggak bisa sendirian. Tentu tidak, dia butuh pion. Seseorang yang bisa dikendalikan tanpa banyak tanya. Dari sinilah dia menargetkan sosok yang sangat rentan. Susi Listianingsih. Iya, Bu Susi sang guru agama. Dan detail kontras mereka ini menarik banget. Ruangan Susi itu beraroma bunga sedap malam, sementara Hidayat selalu pakai parfum mahal wangi sandalwood dan citrus. Wangi yang sangat maskulin dan dominan. Benar, Susi ini digambarkan sangat lelah secara batin. Suaminya, Ahmad, lumpuh karena stroke ringan dan berubah jadi sangat pemarah. Susi ini kesepian banget. Dan Hidayat membaca kerentanan itu. Dia memposisikan dirinya bukan sebagai atasan, tapi sebagai sesama korban kehidupan. Dia bilang ruangannya itu kayak penjara dingin. Dia main play victim ya? Sangat. Sentuhan empati ini bikin Susi merasa divalidasi. Lalu tiba-tiba, Hidayat menunjuk Susi jadi bendahara proyek fisik. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Sebagai pendengar, kita pasti mikir, apakah Susi dipilih murni karena dia gaptek atau mudah dimanipulasi secara administrasi? Atau Hidayat secara sadar mengeksploitasi kepatuhan seorang guru agama? Yang paling memukau dari hal ini adalah Hidayat secara brilian menggunakan status Susi sebagai stempel moral. Siapa yang bakal curiga kalau yang pegang uang adalah guru agama yang soleh? Gila bener gila. Dan Hidayat gak pernah bilang, ayo kita korupsi. Dia membingkai ini sebagai misi penyelamatan pahlawan. Dia minta Susi menyelamatkan sekolah dari krisis. Itu teknik grooming tingkat tinggi. Begitu Susi merasa dirinya adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkan, batas moralnya mulai digeser secara bertahap. Ya, mulainya dari hal yang kecil. Di lahan kosong berilalang di belakang sekolah, Hidayat minta Susi pinjam 20 juta dari dana sumbangan PHBI. Dana peringatan Maulid Nabian itu? Betul. Hidayat meyakinkan Susi pakai analogi dua lingkaran. Nah, coba jelaskan ini. Karena rasionalisasi kayak gini sering banget dipakai di dunia nyata. Dia menggambar dua lingkaran dan bilang, kita cuma memindahkan air dari ember sekolah yang penuh ke ember yang kosong. Nanti kalau dana cair, kita kembalikan airnya. Padahal itu namanya fraud kan? Menyalahgunakan peruntukan dana. 100% tindak pidana korupsi. Dan setelah dosa kecil dinormalisasi, pemalsuan besar terjadi. Mereka mengarang workshop peningkatan mutu guru abad 21. Fiktif total. Fiktif hanya untuk menutupi selisih dana pembangunan. Ada satu adegan krusial yang bikin merinding. Di ruang kepala sekolah yang terkunci dengan suhu AC yang sangat dingin, Susi memalsukan 30 tanda tangan rekan kerjanya. Termasuk tanda tangan Pak Anggun, guru senior yang baik padanya. Betul. Dan saat itu, Hidayat mengawasi dari belakang. Iya, dan setelah selesai, Hidayat secara posesif mencium ujung jari Susi yang kotor kena tinta pulpen Montblanc hitamnya. Dia bilang noda itu bakal abadi sebagai jasa. Ciuman di jari yang kotor tinta itu adalah simbolisasi dari penyerahan jiwa Susi yang paripurna. Saya mau Anda yang mendengarkan merenung sejenak. Betapa mudahnya sebuah kejahatan dibenarkan kalau dibungkus dalam narasi demi kebaikan bersama. Tapi nurani itu nggak bisa dibohongi selamanya. Malamnya, Susi mencoba mencuci tangannya pakai sabun cuci piring sampai perih. Dia sampai berhalusinasi melihat tinta meresap ke pembuluh darahnya, kan? Persis. Nurani yang rusak tidak bisa dibilas. Ya. Ia bermanifestasi jadi teror psikologis. Susi tahu, dia baru saja menghancurkan dirinya sendiri. Nah, sehebat apapun Hidayat membangun ilusi di ruang tertutup, ekosistem sekolah itu kan hidup. Rahasia di tempat kerja itu ibarat air di bejana yang bocor. Pasti akan menggenang dan bikin orang terpeleset. Dan saksi pertama yang melihat genangan ini adalah Pak Rofik, bendahara BOSP. Rofik ini karakternya sangat presisi. Dia melihat dunia dengan simetri matematika. Dia lihat motor Susi dan mobil Hidayat terparkir jam 6:30 pagi dan dengar tawa mereka. Terus dia konfrontasi Hidayat bawa map biru. Map biru yang isinya bukti fatal. Tanda tangan di daftar hadir fiktif itu bentrok sama jadwal cuti melahirkan istrinya Pak Anggun. Pak Anggun nggak mungkin tanda tangan hari itu. Sama sekali nggak mungkin. Lalu apa yang dilakukan Hidayat saat dikonfrontasi? Dia melakukan gaslighting.
dia menyerang kewarasan Rofik ya? Iya, dia bilang Rofik yang stres, Rofik yang nggak paham seni memimpin. Hidayat bahkan mengancam mau memutasi Rofik ke sekolah terpencil di lereng Merapi. Ancaman birokrasi klasik. Dan yang paling kejam, Hidayat menyandra nasib 40 guru honorer. Kalau Rofik melapor, dana BOSP dibekukan, honorer nggak gajian. Jahat banget. Jadi Rofik terpaksa mundur. Tapi saksi kedua ini dampaknya lebih tragis. Murid kelas 5, namanya Fadil. Fadil, anak yang benci angka desimal. Iya, Fadil percaya angka itu harusnya bulat dan utuh. Dia nggak sengaja mergokin Hidayat memeluk dan membelai jilbab Susi di lorong gelap dekat gudang kursi bekas. Terus Fadil nginjak ranting kering, bunyi krek. Fadil lari bawa trauma yang mendalam. Pahlawan yang sempurna, sang kepala sekolah, hancur jadi angka pecahan desimal yang nggak bernilai di mata anak 11 tahun. Itu perumpamannya yang luar biasa. Sangat menghancurkan hati. Dan setelah itu, Hidayat mengira dia menang. Dia berhasil membungkam Rofik dan mengontrol Susi lewat perselingkuhan mereka. Bahkan mereka ke Hotel Grand Puncak, kamar 501 dan 502. Dia merasa aman, tapi dia lupa aturan utama dalam konflik. Apa itu? Musuh paling mematikan seringkali bukan dari tempat kerjamu, tapi justru berada di rumahmu sendiri. Rima. Nah ini, kehancuran sempurna dimulai. Rima ini bukan istri yang gampang ditipu. Suatu hari, dia nemuin struk kertas termal yang kusut di jas safari Hidayat. Struk rumah makan sederhana lesehan bambu kopeng, 2 paket nasi kebuli, jam 1:30 siang. Rima langsung curiga. Dia tahu suaminya yang sok aristokrat itu nggak bakal mau duduk bersila sampai kesemutan nggak ada wanita bersamanya. Ditambah lagi ada aroma bedak bayi murah yang tertinggal di jasnya. Wow! Rima bertindak cepat banget. Dia nyewa Hendra, detektif swasta di lobi Hotel Grand Artos. Dan dapatlah bukti foto perselingkuhan di puncak. Dan reaksi Rima ini sangat merepresentasikan dirinya sebagai pebisnis yang dingin. Dia nggak marah-marah lempar barang, dia melakukan cut loss. Dia nyiapin gugatan cerai tanpa tuntutan gonogini, lalu membocorkan semua buktinya secara anonim ke Dinas Pendidikan. Boom! Eksekusi yang tanpa celah. Ini bawa kita ke klimaksnya. Hari Senin pagi, Hidayat baru aja selesai pidato wibawa, merasa ada di puncak dunia. Tiba-tiba, mobil Kijang Inosa hitam berplat merah datang. Inspektorat Daerah, DRS Ruslan turun tangan. Mereka melakukan sidak dan menemukan stempel palsu toko bangunan Jaya Abadi. Dan saat disudutkan, coba kasih tahu kita, apa reaksi pahlawan kita ini? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, sifat asli seseorang itu nggak terlihat saat dia ada di puncak podium. Tapi saat dia terpojokkan, Tetap, Hidayat langsung melemparkan semua kesalahan ke Susi. Dia bilang, saya hanya memberi arahan strategis, saya dikhianati bawahan saya. astaga, pengecut sejati, Dia menjual Susi detik itu juga. janji manisnya di kamar hotel terbukti kosong. Susi muntah di kamar mandi, menyadari pengorbanan dan harga dirinya dibalas dengan pengkhianatan absolut. Tembok kebohongan yang dibangun Hidayat runtuh seketika dan rata dengan tanah. Rima mengeksekusinya dengan sangat dingin dari rumah mewahnya. Rofik membiarkan keadilan mengambil jalannya. Dan Susi harus menanggung hancurnya karir dan jiwanya. Kehancuran yang total karena retakan kecil yang dibiarkan. Jadi, apa makna dari semua ini bagi Anda? Kisah ini adalah pengingat keras bahwa integritas bukanlah sesuatu yang bisa kita negosiasikan atau kita pakai kayak topeng porselen. Betul. Begitu kita mulai mengaburkan batas moral dengan alasan keadaan darurat atau dalih demi kebaikan bersama, kita sebenarnya sedang memesan tiket menuju kehancuran kita sendiri. Pembenaran-pembenaran kecil itulah yang paling berbahaya. Sebelum kita tutup, mari kita pikirkan sesuatu yang nggak dibahas dalam nasib para pelaku ini. Pikirkan tentang Fadil. Murid kelas 5 tadi ya. Iya, jika institusi yang seharusnya membentuk karakter moral justru dikendalikan oleh orang-orang dewasa yang manipulatif, hancur, dan munafik, apakah kita tanpa sadar sedang membesarkan sebuah generasi yang melihat integritas sekadar sebagai pertunjukan teater di hari Senin pagi? Pertanyaan yang sangat valid. Bagaimana Fadil akan memandang orang dewasa di masa depannya? Mungkinkah dunia orang dewasa selamanya tercium seperti bau kemunafikan bagi dia? Sesuatu untuk Anda renungkan? Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.